Sebelumnya kenalin teman-teman, nama saya Sarul Gunawan, saya berperan di Foto Kopi. Sebagai Foto Kopi yang cerdas, baik hati dan seseorang yang menjunjung tinggi rasa toleransi. Musuh terbesar saya sebagai tukang fotokopi itu adalah ibu-ibu, teman-teman. Karena ibu-ibu itu kalau belanja lama banget, serba diambil, serba dicoba, beli kagak. Bahkan bukan hanya karena beli, tapi barangnya diberantakin, taruh sembarangan, gak dilepas pula. Dan ketika saya tegur, dia malah tegur balik, dia sakit hati, sakit hati. Dan ibu-ibu itu kalau belanja selalu ingin dapat diskon. Kalau mereka dapat diskon, mereka harus cari salah penjual. Kayak ini mah paketnya ada palsu, ini mah kertasnya sobek, ini mah penjualnya jelek, rasis lagi, rasis lagi. Bahkan kemarin ada ibu-ibu yang mau fotokopi, tapi dia minta yang mantap. Fotokopi yang mantap ya kayak mana ya? Tapi kalau saya merupakan tukang fotokopi yang profesional dalam 10 penghargaan dunia, akhirnya saya kerjain ya, katanya masih kurang mantap. Akhirnya saya bilang fotokopian saya yang enggak mantap, tapi saya yang enggak mantap. Bahkan teman-teman gara-gara saya menjadi fotokopian, saya suka dikata-katain sama teman-teman saya. Katanya jangan main sama si Sarul, mulutnya bau HBS. Padahal setelah saya cium lebih ke bau janji-janji manis, para buahnya lelaki. Kok status kamu galau terus nih, kamu habis putus ya, sini cerita sama aku. Aku gini cuma sama kamu doang kok. Bahkan teman-teman Arab saya dikatain sebagai tukang fotokopi itu bukan hanya sama teman-teman saya doang, tapi juga sama tetangga saya. Kemarin ada ibu-ibu tetangga saya, bapak kata si Sarul mah enak, kerja di fotokopian tinggal melayani doang. Maksud gue beda ya, lo kayak Jubaida gue kasih tahu gitu. Kerja fotokopian itu sulit. Ada pikir melayani ibu-ibu jilbab selutut itu gampang, ha? Sulit. Kayak kemarin ada ibu-ibu mau cetak foto, dia gak tahu ukuran. Jadi kalau saya tanya ibu ukurannya mau segimana, si ibu jawab bukan dengan ukuran kayak 2x3, 3x4 ya jaketnya enggak. Tapi si ibunya jawab dengan gerakan segini mas. Ya segimana ya? Kalau segini saya tahu. Ada. Dan saya tuh kesal sama ibu-ibu yang kalau belanja suka bawa anaknya. Kan anaknya itu suka bawa mainan. Mending kalau mainannya kecil, ini pernah ada anak yang bawa monopoli dan dimainin. Kan saya takut ya pas dilayani pelanggan, kaki saya gak sengaja nginjek dana umum. Mana pasti baca tulisannya selamat kamu masuk penjara lagi, saya takut. Saya takut. Narkoba enggak, kamu enggak masuk penjara. Kan pusing ya balanya. Lagi. Tapi alhamdulillah teman-teman, akhir-akhir ini di toko saya sedang sibuk ini cetak undangan. Tapi hal yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa sih orang-orang suka gengsi nikah di KUA? Karena kalau dia mau tetangga ya iya, kalau di hubungan keluarga ya iya. Dan salah satu alasan kenapa orang kampung lebih memilih nikah di depan gang daripada di gedung adalah karena mereka ada satu bayar sewa gedungnya, borong-borong bayar sewa gedung. DP nikahnya cuma kuat 2,5%. Maksud gue 2,5% bukan DP ya, jahat 2,5% DP. Dan saya tuh heran gitu, kenapa sih orang-orang kampung di desa saya itu kalau mau cetak undangan suka mendadak banget. Cetak undangan hamil satu kayak ada waktu, padahal gue sebagai tetangga lu tahu kerjaan lu kalau gak ketemu yang nonton film India di Antv dari jam 1 siang sampai jam 5 sore, nonton film Dr. Chotahe, Balpir, Mahabharata. Maksud gue kenapa gak dari jauh-jauh hari ordernya gitu, karena saya sempat dapat order cetak 1000 undangan, tapi katanya harus beres dalam waktu 1 malam. Ya gimana ya? Maksud gue Roro Jonggrang aja buat 1000 candi masih harus dibantu jin lah, saya boro-boro dibantu jin, yang ada malah dihasut jin. Tunggu dulu, terima kasih teman. Aduh. Bahkan teman-teman kemarin sempat viral ya soal undangan yang dikirim via WA yang mana itu adalah penipuan, bahkan sampai mengakibatkan korban. Ada ibu-ibu asal Malang yang kehilangan 1,4 miliar gara-gara mungkin pesan tersebut. Padahal sudah jelas file yang berbentuk APK, yang artinya aku penipu. Kalau ngapain diklik gitu. Tapi teman-teman ada tipe ibu-ibu yang bikin saya kesal.
Dan itu tipe ibu-ibu yang kalau mau ngutang, karena ibu-ibu itu kalau mau ngutang gerakannya selalu sama kayak gini. Karena saya kasihan, akhirnya saya tanya dong, ibu kenapa uangnya ketinggalan? Karena saya birahi. Waduh, aduh gimana ini Pak Guru, lucu banget ini Pak Guru. Yang gak lucu aja di sawer, masa yang lucu juga di sawer. Masa enggak, Pak, gimana ini? Mau ya? Boleh. Saya tungguin. Saya tungguin, alhamdulillah. Jauh-jauh, dapat uang, terima kasih. Ya sekiannya dari saya. Terima kasih, sampai jumpa. Bentar. Kok setelah dapat uang malah terima kasih terus? Udah gimana? Ya, bisnis saya emang dapat uang. Uang kondangan ya? Ya, kondangan. Tapi gini kalau di fotokopi itu lah. Sebenarnya di fotokopi itu kertas HPS-nya itu emang tahu? Ya katanya kan teman-teman saya itu. Soalnya saya belum pergi Pak. Pak Kocil. Oh jangan. Wah, tepuk tangan juga buat Asahrul. Oke. Terima kasih ya.